Bismillahirrahmanirrahim. Andanda Muhammad Agung Derajat Pratama bin Bapak Iska Derajat, saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya Syifa Dwi Fauzia kepada engkau dengan mas kawin emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dari kawinnya Syifa Dwi Fauzia binti Bapak Diaudin dengan mas kawin 10 gram tunai. Sah. Barakallahu fiikum. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya, ini kan lagi rame nih di TikTok. Di TikTok itu saya jadi saksi sebuah pernikahan. Kemudian si pihak perempuannya hari ini berarti istri ya. Istrinya memperlihatkan mas kawin emasnya palsu. Dan saya waktu itu saksi. Dan kemudian saya mengingat betul bahwa pada peristiwa itu saya tuh pidato agak lama tuh, karena memberikan pesan buat pernikahan. Dan saya baru ingat ternyata itu adalah anaknya almarhum karena baru meninggal mungkin 1 bulan yang lalu, Haji Diaudin, camat Kecamatan Wanayasa, dan yang menikahnya anaknya. Dan hari ini saya mau minta penjelasan ya pada si teteh ya yang menikah pada saat itu, bener nggak sih peristiwa itu, agar tidak menjadi simpang siur dan menjadi sesuatu yang jelas. Nah kebetulan yang nangani perkaranya adalah sahabat kita, pengacara yang sering menangani perkara gratis ya, Awajat Sudrajat. Ada si tetehnya? Ada. Coba ajakin sini, di sini kita ngobrol biar jelas tetehnya sini. Teteh sini, wah, teteh yang nikah sini teh depan. Berarti teteh putranya Pak Diaudin. Dulu nikahnya di Pasawahan kan? Iya Bapak. Oh, teteh emang nggak duduk sini teh? Nah, duduk di sini, di sini. Nggak di sini teteh yang harus ngomong. Kan ada di TikTok dan ada wajah saya. Saya dulu nikahnya di Pasawahan di Gedung Wikara ya. Gedung Asodriyah Pak. Apa? Asodriyah Di sana. di Pasawahan. Di gedung apa? Asodriyah. Asodria. Gedung Di Asodria. Pasawahan. Ya yang hadap ke jalan itu kan gedungnya kan. Warna hijau. Waktu itu saya di YouTube malah saya ada kalau nggak salah. Ada, Pesan kayaknya. nikahnya. Pidato. Lama malah. Lama itu. Karena saya nangis tuh menjelaskan tentang perempuan tuh waktu itu. Teteh namanya siapa saya lupa. Syifa Pak. Syifa apa lengkapnya? Syifa Dwi Fauzia. Oh, sekarang umurnya berapa? 26. 26. Nama suaminya masih suami kan?
statusnya masih suami kan? Suaminya siapa? Disebut aja. Ya sebut aja memang suaminya siapa, mas suami nggak disebut. Agung namanya. Ini kan peristiwa yang teteh alami dan saya saksinya loh. Kalau saya bukan saksinya ngapain saya Iya. ngajak teteh ngobrol karena saya saksinya. Saya kan bukan menggali hubungan rumah tangga orang, itu bukan bidang saya. Menggali kesusahan orang iya. Nah, teteh lu sekolah dulu Iya. sampai mana sekolah? Sampai S1. S1, Habis Unpad. Unpad. Wih, tahun berapa? 2019 lulusnya. Oh, S1 administrasi Bisnis. bisnis. Manajemen bisnis, administrasi bisnis. Administrasi bisnis. Administrasi bisnis selesai S1 ya. Gelarnya apa sih kalau administrasi? SAB. Sarjana administrasi bisnis. Terus ini cerita sama si akangnya itu saling jatuh cinta awalnya. Iya gitu. Artinya keikhlasan. Iya. Dari jodohin. Nggak dijodohin. Ketemu di mana? Pacaran 4 tahun. Lama. Lumayan lama. Ketemunya apa ya kayak ya Purwakarta kan sempit ya Pak. Jadi kenalan temennya temen gitu aja. Oh, teman. Status pekerjaannya? Polisi. Oh, anggota polisi. Di mana dinasnya sekarang? Sekarang di Polrestabes Bandung. Polrestabes Bandung. Bagian Dan Jatan Ras Reskrim. Kejahatan Reskrim. Kejahatan, kekerasan, reskrim. Resnya apa? Reserse Hah? kriminal. Reserse, krimnya kriminal, umnya umum. Berarti ngerti dong ilmu pidana, KUH pidana, pelanggaran. Jadi selama pacaran 4 tahun nggak ada problem? Banyak, cuman ya udah aja berjalan aja gitu. Hah? Banyak problem Pak pasti. Problemnya apa sih? Bertengkar. Ya banyak lah gitu. Bertengkar. Bertengkar. Sering bertengkar. Iya. Nggak cocok. Tapi baikan lagi, berantem balikan lagi. Oh, berantem, gitu, berantem. biasa lah, Banyak Pak, nggak anak cocoknya? muda, Iya. Kenapa diterusin nikah? Gitu deh. Gak mau terlalu detail Pak. Nah, kemudian kan tunangan dulu nggak? Iya, tunangannya itu 3 bulan setelah 3 bulan pacaran langsung tunangan, baru nikahnya. Oh, 3 bulan pacaran langsung tunangan. Berarti tunangannya hampir 4 tahun. Iya. 3 tahun 8 bulan. Tunangannya 3 tahun 8 bulan. Nah, waktu tunangan dulu emasnya pakai apa? Nah itu nggak tahu, aku nggak cek. Tapi masih ada. Di rumah sana, di rumah Bandung. Oh, di rumah suami. Rumah suami apa rumah bersama? Rumah suami kayaknya. Rumah suami. Emang sama teteh nggak bangun rumah berdua? Gimana sih Pak? Loh, Kalau rumah tangga itu rumahnya rumah bersama dong kalau dibangun bersama. Bersama. Kecuali tapi kalau dia, rumahnya bikin 2, yang satu suami buat istri, yang satu suami tapi buat dia bilangnya suami. dia pemiliknya. Oke, gitu, berarti kayak- sertifikatnya atas nama suaminya. Oke. Nah, nggak dicek. Iya. Nah, waktu itu nikah lah. Kemudian apa? Saya udah lupa. Apa waktu itu mas kawinnya? 10 gram emas, 10 gram emas. 10 gram kalau harga emasnya 600 atau 700 yang paling bagus. harusnya. Emas putih, Mas. Palsu. Bukan, emasnya emas putih. Emas. Kan emas tuh ada yang Emas emas yang putih. hitam gitu. Jadi Bukan, makanya emas itu kan ada yang emas putih, ada yang emas warna kekuning-kuningan gold. Waktu itu putih apa gold? Gold. Gold. Nah, gold itu kan berarti kalau harganya sekarang yang 700. Bagus kan 750, 700, 800. Berarti nilainya 8 juta. Ya kan? Nilai 8 juta 1 bulan gaji. Nah, yang diterima oleh teteh waktu itu dicek dulu nggak? Enggak. Enggak. Pokoknya percaya deh. Percayain ke mamanya beli. Aku juga baru lihat fisiknya pas pas ijab kabul itu, baru dikotakinnya pas lihat fisiknya pas itu. Udah aja, aku nggak ada curiga apa sama sekali itu palsu atau apa. Jadi ya udah aja, terus dimintain suratnya terus kan. Selama berjalan ini kok nggak dikasih-kasih, pas diminta-minta nggak ada suratnya. Aku cek lah ke toko emas gitu. Waktu itu kan lagi punya bayi newborn, susah buat keluar rumah. Jadi pas ada kesempatan buat imunisasi anak, waktu itu berdua doang sama anak, aku mampirlah ke toko emas ngecek, ternyata nggak ada kadar emasnya sama sekali.
Teteh punya anak. Sebelumnya nggak ada, paling utama Teteh itu adalah minta surat dari Mas ini. Cuman nggak dikasih. Enggak. Suratnya. Iya. Surat dari Masnya nggak dikasih. Nah kemudian setelah dicek, kemudian ternyata dicek itu ke toko emas. Ternyata emasnya nggak ada kadarnya. Sama sekali. Sama sekali. Nggak ada Aksesoris. kadarnya. Malah aksesoris sih. Aksesoris kategorinya. Setelah itu ditanyakan. Ditanyakan ke Jawabannya? suami dulu. Suami meneruskan ke mamanya dulu, katanya ini emas asli A, tapi emas muda berapa karat gitu. Katanya gitu. Terus Pokoknya tetap meyakinkan gitu sampai berbulan-bulan, sampai apa sih, mamanya juga udah siniin aja sama mama aja kalau emang mau dijual ke tokonya gitu. Terus sampai berbulan-bulan juga nggak juga ada. Ya udah si minta kembaliin lagi kan, udah sama si Pak aja, dicek lagi ke toko emas lain, emang nggak ada sama sekali Nggak ada. juga. Terus suami nagih-nagih lah ke mamanya biar dibalikin gitu emasnya dengan yang asli, dikembaliin lah dengan yang asli tapi emas muda. Terus Sipa juga nggak berani buat memperpanjang lagi kan, karena takut, emang takut kan di rumah tangga tuh takut dimarahin apa segala macam. sekarang barangnya ada di Teteh. Yang emas yang pertama kali nikah itu belum ditukar kan? Kan katanya ditukar sama emas muda. Iya, dikasih emas muda juga, tapi yang palsu juga masih ada di saya. Coba lihat. Karena saya saksinya. Iya. Berarti kan saya harusnya menyaksikan, Bos. Ya kan saya saksi nikah. Saksi itu kan saya terima nikah dengan Neng Uce, dengan Mas Putra Bapak Juman, dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dan emas 10 gram dibayar tunai. Artinya bahwa saya menyaksikan. Oh, ini masnya? Iya. Yang nikah pada waktu itu yang 10 gram itu. Yang hitam mana? Ya itu menghitam Bapak. Oh, ini teh menghitam. Nah, setelah dicek, emas ini tuh ternyata palsu. Aksesoris. Sampai sekarang suratnya nggak ada. Berarti tidak sah dong. Makanya. Ya kan? Ya kan yang dimaharkannya itu kan tidak sah. Kan yang dimaharkannya tidak sah. Saya ini saksi juga salah. Saya juga saksinya salah. Dan memang kan jarang dong saksi nikah nanyain, kamu emasnya pernah nggak Om? Belum, Saksi. Pak, nggak ada, Pak. Saksi nikah. Iya. Ini saya dijadi saksi nikah nih Om. Kemudian sebelum nikah itu nanya dulu, ini bener nggak emasnya nih? Suratnya mana? Kan jarang ya? Nggak ada, Pak. Jarang ya Om Nggak ya? ada, iya. Percaya aja ya? Percaya aku. Oh. Nah nanti hukumnya seperti apa? Nanti saya mau nanya deh sama kepala kantor urusan agama mana? Pasawahan. Pasawahan. Saya mau nanya dari sisi hukumnya, gitu kan? Pernikahan dengan mas kawin tidak sesuai dengan apa yang diijabkan, pernikahan itu menjadi sah atau tidak? Gitu loh. Tetapi yang menjadi problem, Teteh punya anak. Kan kalau dari sisi hukum, kalau persyaratannya tidak terpenuhi, itu kan bisa ada yang disebut dengan pengajuan pembatalan pernikahan. Iya. Seperti dulu yang kasus kita yang di Bogor. Itu kan mengajukan ke pengadilan agama pembatalan pernikahan karena si perempuannya menghilang ketika sudah akad nikah. Dan itu dibatalin, nggak jadi nikahnya. Ini sebenarnya menurut saya sih bisa juga dibatalin. Tapi persoalannya sudah punya anak. Setelah Teteh tahu bahwa emasnya palsu, Teteh masih menerima suaminya? Masih, karena anak dan nggak ada kerjaan saat itu. Jadi mikir ya udahlah telan sendiri dulu aja. Terus juga mikir kan mau cerita ke orang tua berat juga, mau cerita ke teman juga malu karena aib sendiri. Jadi Sipa cerita ke psikolog lah, mulai dari situ cerita-cerita konsul-konsul ke psikolog karena nggak ada teman cerita yang bisa diceritain tentang ini, karena berat banget gitu. Jadi ngerasanya tuh nggak ada harga dirinya banget. Oh jadi cewek tuh gitu, mikir apa bisa sampai beli emas palsu buat mahar aku nikah gitu.
Nah tinggal ini teh. Oke, urusan emas palsu, anggaplah peristiwa itu lupa. Anggap ya, gitu loh. Atau peristiwa itu karena misalnya suaminya percaya betul sama ibunya. Kan itu. Anggaplah itu bahwa itu bukan tindakan yang dilakukan oleh suaminya secara sengaja, tetapi sangat percaya sama ibunya. Tinggal persoalannya adalah ketika teteh berumah tangganya, apakah hanya emas palsu ini tidak yang menjadi problem perjalanan sampai hari ini? Atau happy aja? Enggak, banyak Pak. Salah satunya kan keluarganya itu. Oke, kita nggak problem ngebahas keluarga. itu ya. Terus juga sering cekcok sampai yang terakhir itu sampai ada KDRT. KDRT-nya itu ngelempar vape ke badan sampai biru-biru. Itu juga aku masukin ke gugatan juga sampai harus ke psikiater juga. Sekarang udah nggak psikolog lagi, harus minum obat-obatan psikiater. Kenapa teteh harus ke psikiater? Karena dia sering ngancem-ngancem gitu loh Pak. Ngancamnya kenapa? Banyak, pokoknya sampai ke kerjaan juga dia ngancem-ngancem ngasih surat untuk Syifa biar dipecat gitu katanya. Asalnya teteh kerja di mana? Di Bandung, ada di salah satu mall. Oh, di salah satu mall. Terus kemudian Jadi, sekarang setelah baru nikah, setelah punya anak itu baru kerja lagi pas di mall itu, di salah satu mall Bandung itu. Namanya kerja kan pasti ada aja kayak trip kemana gitu atau mana. Nah, dia nggak suka itu. Terus selama ini juga kan Syifa berusaha buat ngedengerin apa mau dia. Jadi dia tuh orangnya nggak suka dikritik, dia nggak suka denger omongan apa sih, adu argumen gitu, nggak suka. Jadi saat Syifa adu argumen udah mulai berani, jadi mulailah gitu berani ngelempar barang. Gini loh teh, teteh kan berarti anggota Bayangkari, terdaftar nggak? Iya. Terdaftar kan, punya seragam toh. Kan suami sudah kerja, dan saya pikir cukuplah untuk menghidupi satu istri dan satu anak. Kenapa mesti teteh harus kerja? Atau teteh melanggar kali ya? Dia menginginkan teteh tidak bekerja, tinggal di rumah, ngurus anak, ngurus rumah. Teteh masih kerja. Kalau saya udah memilih buat kerja kan berarti ada yang kurang Pak, ada yang kosong di rumah tangga itu ya, kekurangan itu yang mau saya bantu buat isi tadinya. Masa nggak cukup? Kalau diceritain nggak enak Pak. Oh nggak enak. Tetap yang jelas teteh merasa melakukan itu karena merasa tidak cukup untuk di rumah. Anak satu. Masa anak satu nggak cukup? Anak satu 50.000 sehari cukup teh. Kalau diceritain nanti Ya panjang, udah. Pak. Jadi karena merasa tidak terpenuhi seluruh kebutuhan untuk teteh dan anak, intinya itu kan belum terpenuhi. Nah kemudian statusnya hari ini gimana? Teteh sudah bervisa atau lagi melakukan gugatan atau apa? Di proses cerai Pak. Proses cerai sudah berjalan. Baru sidang pertama, terus sidang keduanya di September, nunggu 6 bulan karena menghargai instansi kepolisian ini. Menghargainya gimana? Iya, nunggu surat permohonan cerai dari Polri-nya. Karena surat persetujuan. iya kayaknya. Ya kan teteh ngajuin surat nih, surat permohonan ke Polri kan, institusinya. Kemudian nanti disetujui oleh atasannya untuk melakukan perceraian dan itu menjadi bahan di pengadilan agama. Sama dengan ASN. ASN dulu juga saya waktu jadi bupati kan nanda tanganin surat persetujuan cerai. Jadi teteh nunggu surat persetujuannya. Iya. Sampai sekarang surat persetujuannya belum turun. Belum, udah 4 kali ngirim nggak ada. Nggak ada panggilan, nggak ada berproses. Nggak berproses. Terus kemudian ini kan lama nih karena aparat negara kan, negara lama. Teteh statusnya berhenti kerjanya sekarang. Iya. Berhenti kerja. Akhir bulan ini berhenti. Kemudian tinggalnya kan
bapak almarhum. Tinggalnya sekarang di mana? Di rumah mama di Pasawahan. Di Pasawahan. Nggak ada kerjaan dong? Anaknya di suaminya di sana. Kenapa anaknya nggak bareng sama teteh? Karena kan aku yang keluar dari rumah Pak waktu itu. Karena kan kalau mau berangkat kerja tapi masih ada masalah itu pasti dikunciin mulu dari dalam gitu, nggak boleh keluar, nggak boleh kerja. Oh, dari luar. Dari dalam nggak boleh kerja. Kalau masalah belum selesai itu belum boleh keluar dan pergi kerja. Lah pokoknya gitu. bertengkar di rumah Ya, nih. Teteh belum bisa pergi dari rumah sebelum masalahnya kelar. Ya. Kamar rumahnya dikunci. Semuanya dikunci. Terus satu ketika aku pengen berontak gitu, terus pengen berangkat kerja. Aku udah siap-siap pagi-pagi, pura-pura sakit perut biar dibukain kuncinya, karena kamar mandi WC ada di luar. Terus udah aja aku dari situ kabur, tapi sendal ketinggalan, tapi ternyata udah dikunciin dari dalam dan gak sempat buat bawa anak juga. Jadi ya udah dari Jadi situ nggak teteh bisa. pergi meninggalkan rumah. Anaknya usia 2 tahun. laki-laki perempuan? Perempuan. Oh, perempuan. Jadi sekarang anaknya bersama suami. Diasuh sama siapa? Ada pengasuh. Ada pengasuh. Teteh sudah berusaha untuk menemui anaknya? Udah sering. Suka ketemu? Suka ketemu tapi kayak dibatasin gitu, terus kalau mau ngajak main nggak bisa, sekarang mau pergi ke sana gitu. Terus kemarin juga terakhir anak ulang tahun saya datengin, kayak ngusir secara halus gitu, katanya rumahnya mau dikunci, punten gitu. Tapi kan yang jelas kalau bertemu kan tidak ada problem, boleh. Dengan suaminya bertemu. Tapi tidak ada konflik apapun. Sudah tegur sapa, sudah jalan masing-masing, ya kan? Yang jelas teteh sudah mengajukan gugatan. Suaminya sekarang teteh ngajuin gugatan, mengizinkan nggak? Selama ini sih Artinya dia ngikutin deh, oke gugatan ya udah kita proses aja. selama ini selalu menghambat dan mempersulit. Menghambat, mempersulit. Kalau menghambat dan mempersulit berarti kan dia pengen dong hidup di rumah tangga dengan teteh kembali. Nggak tahu sih Pak, saya juga maunya gimana, soalnya gitu kadang mempersulit, kadang juga kayak seakan-akan mau balik gitu. Tapi dasarnya udah sama keluarga udah udah nggak bisa. Tetehnya nggak mau balik. Balik aja, kasihan anak. Kenapa? Enggak, Kan? Balik aja, kasihan anak. enggak Pak. Kenapa? Nggak sayang sama anak? Perempuan loh, umur 2 tahun lagi lucu-lucunya. Tapi sayang diri sendiri lebih utama sih Pak. Karena kalau mental ibunya nggak kenapa-napa kan kasihan ke anak juga. Oh. Anaknya sebenarnya teteh pengen bareng sama anak. Iyalah Pak, siapa yang nggak mau sama anak? Makanya ini saya pengen berusaha biar mempercepat, biar saya hak asuh anak cepat-cepat ke aku gitu. Kan bisa diperbaiki ke depan. Nggak bisa. Gitu. Kalau saya sih kan yang jadi saksinya. Jadi ramai muncul itu ke saya, banyak yang nanya ini Kang Deddy apa. Saya bilang aku inget dulu deh, baru ingat. Oh iya baru ketemu. Oh ini anaknya Padia. Ya ini ceritanya ya. Tapi hari ini teteh tidak mendapat sesuatu ya. Tidak dalam posisi mengalami tekanan kan? Tidak dalam posisi mengalami tekanan. Kalau ke psikiater kenapa? Ya karena itu Pak, karena jadi cemas berlebih gitu kalau Oh. diagnosa dari dokternya. Cemas. Udah kan suami juga nggak ngapa-ngapain. Ini apa namanya, gemetar gitu. Ya kan suaminya juga ngapa-ngapain, ya kan? Tapi sering masih begini Pak. Masih apa? Ganggu. Ganggunya ngancem-ngancem. gimana? Ngancemnya gimana? Pokoknya banyak deh, nggak mau. Ya udah nggak usah kamera. disebut. Iya. Iya, ya oke. Ya udah tenangin aja, ya kan? Tenangin aja. Kemudian mudah-mudahan masalahnya segera berakhir. Kalau saya sih berharap bisa berkumpul kembali. Kalaupun tidak, ya berpisah dengan baik-baik. Dengan mempertimbangkan bahwa anak itu adalah segala-galanya. Gitu kan? Kalaupun berpisah, tetap dong anak itu harus menjadi skala prioritas. Dan saya termasuk yang ngalamin itu. Ngalamin itu dan tetap si bungsu Nihyang itu menjadi prioritas dalam hidup saya sampai hari ini. Dan tidak kekurangan aspek-aspek yang bersifat perhatian dan masa depan dia nggak boleh dikorbanin. Teteh juga gitu. Ya udah, terima kasih. Mudah-mudahan selesai. Mudah-mudahan segera berproses ya. Kalaupun sudah, berpisahlah secara baik-baik. Dan teteh ini keren, tidak mau bercerita sesuatu yang bersifat menjelekan.
Nih, bagus ini contoh, tidak mengumbar aib suami atau mantan suami di depan umum. Top. Hanya bercerita itu saja. Itu pun karena saya minta, habis muncul di media sosial urusannya. Jadi harus dijelasin. Jadi yang jelas bahwa urusan mas kawin, mas itu palsu karena Teteh sudah ngecek ke toko. Iya. Itu saja. Bagaimana aspek hukumnya? Kita lihat saja nanti ya. Mudah-mudahan sekarang masalah ini segera berakhir.